Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan di hari ini 17 Maret 2020 ya. Dan kita semua lagi sedih kayaknya ya karena ada virus corona yang semakin merajalela, terus juga saham anjlok. Jadi banyak sekali pebisnis yang mengeluh, apalagi yang bisnis-bisnis yang berhubungan dengan dunia pariwisata, travel, restoran gitu. Ya kita sama-sama berdoa semoga saja keadaan ini semuanya akan segera membaik ya, dan semuanya juga baik-baik aja, virus corona juga bisa segera ditemukan bagaimana cara untuk penyembuhannya, karena kita tahu bahwa semua ahli-ahli kesehatan juga lagi sedang berusaha untuk mencari obat untuk menanggulangi virus ini. Oke, dan Furi juga banyak sekali mendapatkan DM untuk tidak nge-mention mengenai penyakit di ramalan zodiak karena katanya sering kali kejadian. Jadi Furi akan coba untuk minggu ini tidak meramalkan masalah kesehatan ya. Jadi mudah-mudahan dengan tidak meramalkan masalah penyakit apa yang akan timbul, maka semuanya akan ada dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau kamu masih punya saran, suggestion atau apa yang ingin disampaikan, boleh sampaikan aja. Mudah-mudahan sesi ramalan ini bisa semakin digemari dan sesuai dengan harapan kalian semua ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak yang pertama, yaitu zodiak Aries. Kartu percintaan untuk Aries di sini ada pecinta atau the lovers ya. Jadi gambarnya ada dua orang yang sedang saling mencintai tetapi selalu direcoki gitu. Kurang lebih ini dia yang akan terjadi dalam percintaan Aries, baik Aries yang sudah memiliki pasangan maupun Aries yang masih single. Yang masih single, di saat kamu ingin mendekati seseorang, ada aja godaan dari mantan atau mungkin dari seseorang di masa lalu yang sebenarnya dia cuma PHP doang. Akhirnya pada saat kamu mau deket dengan orang baru, ya digangguin sama si mantan, seolah-olah si mantan ini mau balikan lagi tapi ternyata enggak. Dia cuma nggak mau kamu punya pacar baru gitu. Sebenarnya dia masih cinta, masih sayang, tapi dia gengsi gitu. Jadi buat kamu Aries yang masih single, kalau kamu mau kenalan, kenalan aja, nggak usah bilang-bilang sama mantan gitu. Kalau memang kamu ngerasa bahwa orang ini oke, pas untuk diajak kenalan, kenalan gitu, karena mantan kamu juga cuma PHP doang gitu, janji-janji palsu gitu. Nah sementara itu untuk Aries yang sudah memiliki pasangan ya, baik itu dalam pacaran ataupun pernikahan, di minggu ini akan ada keributan yang disebabkan oleh orang lain ya, bukan berarti oleh orang ketiga dalam hal percintaan, bukan. Bisa saja mungkin dari keluarga ipar atau dari saudara. Jadi kalian harap untuk tidak emosional ya, sama-sama jalin komunikasi yang baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sementara itu untuk urusan pekerjaan, bagi Aries di sini kartunya yang keluar adalah Sang Keadilan, The Justice ya. Jadi ada beberapa Aries yang ngerasa bahwa kok nggak adil sih gitu, katanya gitu pekerjaannya hanya ini aja tapi ternyata saya harus mengerjakan yang lain, terus dikejar deadline ini, belum lagi ini harus selesai. Jadi banyak sekali hal yang menurut kamu nggak fair, sementara di sisi lain teman kamu cuma ngerjain satu hal, teman kamu nggak di push untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang singkat gitu. Jadi kamu lagi stres, kamu merasa bahwa atasan kamu sedang berlaku tidak adil. Begitupun dengan kalian yang memiliki bisnis dan usaha, mungkin dikarenakan karena situasi sekarang juga kurang bagus gitu. Jadi ada beberapa pembagian hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga kalian merasa bahwa it's not fair. Tapi apapun yang terjadi, Puri harap kalian tetap semangat dan juga bersabar karena memang situasinya lagi nggak bagus. Jadi kalau memang kita bisa kita bisa terima, ya udah deh, kecewanya cuma dikit ya udah nggak apa-apa, kerjain aja. Karena memang sekarang ini ekonomi lagi sulit ya, apalagi sesuatu hal yang berhubungan dengan pariwisata atau traveling itu jadi udah pasti susah gitu kan di minggu-minggu ini dan juga mungkin minggu-minggu depan, jadi terima aja dulu ya. Lalu yang kedua, ramalan untuk Taurus. Di sini kartunya yang keluar adalah Sang Jauhari atau The Magician, tukang sulap ya. Apa artinya?
Dalam hal percintaan, Taurus ini sedang ingin memanipulasi seseorang atau membohongi ya. Biasanya Taurus-Taurus yang lagi setia di minggu ini tergoda untuk berselingkuh. Baik berselingkuh dengan kenalan baru ataupun berselingkuh dengan mantan. Dan ini sangat bahaya karena bisa memicu pertengkaran antara kamu dan pasangan. Jadi hati-hati Taurus ya, jangan main api. Kalau bisa ya udah, kalau kamu udah punya pasangan yang cukup baik, syukuri aja, nggak usah flirting sana, flirting sini, karena biasanya Taurus ini tipikal orang yang sangat setia. Cuman mungkin kalian minggu ini memang lagi boring dan pengen nyoba-nyoba. Furi sarankan untuk perbanyak kegiatan yang positif sehingga nggak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh di luaran sana ya. Sementara itu untuk Taurus yang masih single, di minggu ini kalian memang lagi fokus untuk memperbaiki diri ya, baik itu secara penampilan gitu, sehingga kalian berharap bahwa dengan penampilan yang baru, maka kalian pun bisa mendapatkan pasangan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, tetap semangat ya yang lagi olahraga, lagi ngurusin badan, mudah-mudahan bisa ketemu dengan jodohnya dalam waktu dekat ini. Sementara itu untuk urusan pekerjaan, di sini ada Sang Biarawati ya. Jadi judulnya harus ekstra sabar dan mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi untuk Taurus jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak komplain gitu. Apalagi sesuatu hal yang kamu kerjakan kalau kamu kurang doa itu bisa aja berantakan. Jadi di sini banyak sekali pihak yang ingin menjatuhkan atau justru ingin mengambil keuntungan. Jadi kalian pun harus waspada melihat situasi dan juga harus betul-betul memilih mana yang bisa kalian jadikan teman, mana yang tidak. Karena ada beberapa orang ingin menjatuhkan kamu ya, dan mereka adalah musuh dalam selimut. Jadi orang yang packagingnya di luaran baik, teman dekat, tapi sebetulnya mereka hanya ingin memanfaatkan kamu saja ya. Jadi di sini harus banyak berdoa, meditasi, dan juga jangan terlalu percaya dengan kata-kata manis dari orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Lalu selanjutnya adalah ramalan untuk Gemini. Kartu percintaan Gemini di minggu ini cukup bagus ya. Di sini ada bintang atau the star. Oke. Ini adalah kartu percintaan Gemini yang lumayan bagus setelah sekian lama kurang bagus. Jadi kemarin juga sempat ada yang komen, kok Gemini percintaannya jelek mulu sih, kapan bagusnya? Nah, minggu ini bagus. Ya, kalian lagi hangat-hangatnya dengan pasangan, dan mungkin buat kamu Gemini yang kemarin-kemarin sempat selingkuh atau diselingkuhin, di minggu ini kalian sudah sama-sama introspeksi diri dan menjalankan hubungan dengan baik. Mungkin ada beberapa di antara kalian juga yang akan melakukan perjalanan outdoor ya, mungkin yang sudah menikah dengan anak atau yang masih berpacaran dengan pasangan gitu, karena kan sekarang juga dengan adanya situasi virus corona juga orang takut untuk bepergian terlalu jauh, mungkin hanya sekedar jalan-jalan, olahraga, hangout gitu. Tapi ini membuat hubungan kalian semakin erat ya. Sementara itu untuk Gemini yang masih single, kalian sedang menjadi pusat perhatian karena memang kalian charming banget gitu. Tapi di sini Furi sarankan meskipun sedang jadi pusat perhatian, jangan terlalu percaya diri dan jangan flirting sana flirting sini. Jangan PHP. Kalau memang cuma sekedar ingin berteman saja dengan dia, ya udah, nggak usah kasih harapan-harapan palsu supaya kalian tidak mengecewakan orang ya. Oke, untuk urusan pekerjaan dan juga keuangan cukup baik di sini, ada dunia ya, the world, oke. Memang ini kita tidak bisa menyebutkan jumlah atau nominal, tetapi di minggu ini ada sebuah harapan dan keinginan lama yang akhirnya bisa tercapai gitu. Mungkin selama ini kalian merasa bahwa kalian pengen ganti kendaraan atau apa. Nah, di minggu ini sudah mulai ada indikasi dan tanda-tanda untuk menuju ke arah sana. Jadi meskipun situasi dan kondisi nggak bagus, tapi kan ini juga tidak berpengaruh terhadap semua orang. Ada justru beberapa orang yang dalam situasi sekarang ini justru perekonomiannya naik. Nah, diantaranya adalah si Gemini ini. Jadi saran dari Furi adalah kalau memang perekonomian kamu lagi naik, tolong kamu nabung. Jangan terlalu boros karena siapa tahu di depan sana ada pengeluaran yang tidak terduga ya. Oke. Lalu yang keempat adalah Cancer. Kartu percintaannya yang keluar di sini ada Sang Imam ya.
Jadi buat Cancer yang lagi jomblo, sebenarnya kalian lagi sangat memimpikan kehadiran si sang imam ini gitu. Ada beberapa dari Cancer yang memang sengaja ingin menutup masa lalunya yang kelam gitu untuk berusaha berdoa mendapatkan apa ya pengganti, mendapatkan pendamping yang jauh lebih baik gitu. Jadi ada beberapa dari kalian yang memutuskan untuk ta'aruf atau membuka diri, tetapi ingin betul-betul mendapatkan pasangan yang serius gitu untuk menikah. Dan ini bagus ya. Memang mungkin ada saatnya di mana kalian kemarin-kemarin bandel, tapi di saat sekarang kalian benar-benar pengen fokus untuk mendapatkan pasangan yang sejati. Mudah-mudahan keinginan kalian direstui oleh Tuhan, dan mudah-mudahan yang masih jomblo bisa mendapatkan calon pendamping yang benar-benar soleh gitu ya. Sementara itu untuk Cancer yang sudah berpacaran atau menikah, memang sekarang ini lagi ada pengeluaran yang tidak terduga. Tetapi sebagai pasangan kalian tetap berusaha untuk optimis dan saling mendukung satu sama lain, dan ini sangat penting ya Cancer ya. Justru di saat kondisi keuangan kurang bagus gitu, kalian dengan pasangan saling bahu-membahu untuk bisa saling support gitu. Mungkin sekarang kamu lagi kurang dana, pasangan kamu yang support, atau pasangan kamu lagi kurang dana, kamu yang support gitu. Karena disitulah fungsi dari pasangan sebenarnya ya. Jadi nggak usah nyalah-nyalahin kalau pasangan kamu ternyata kartu kreditnya over limit, karena mungkin itu juga buat bantuin kalian di waktu-waktu yang sebelumnya ya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan di sini justru kurang bagus buat Cancer, ada pengorbanan atau the hangman ya. Artinya apaan sih gitu? Jadi ada sebuah keuntungan bisnis atau sebuah pekerjaan yang kalian tuh impi-impikan banget gitu. Karena ceritanya dari pekerjaan atau dari bisnis ini kayaknya bagus banget gitu. Jadi kamu lagi ditawarin oleh teman atau mungkin oleh seseorang gitu, dan kamu sangat pengen banget, tapi ternyata itu cuman PHP. Jadi hati-hati Cancer, jangan sampai kamu terbuai dengan PHP seseorang sehingga kamu memutuskan pergi dan meninggalkan usaha kamu yang saat ini lagi kamu jalani atau pekerjaan untuk sebuah iming-iming yang ternyata nggak ada apa-apanya, nggak ada buktinya. Jadi cuman PHP doang. Hati-hati, karena mungkin di minggu ini ada beberapa Cancer yang diprediksi terkena rayuan seseorang sehingga meninggalkan pekerjaan, atau terkena rayuan seseorang untuk menginvestasikan sejumlah modal padahal sebenarnya bisnisnya bodong. Jadi hati-hati dalam pengeluaran uang untuk saat ini. Kalau kamu lagi bekerja, kerjakan aja, lanjutkan kerja di tempat yang sekarang, dan jangan dulu terpengaruh atau memiliki keinginan untuk bisnis yang belum tentu ada hasilnya ya. Oke, itu tadi ramalan untuk 4 zodiak di minggu ini, dan kita akan kembali di sesi kedua ramalan zodiak ini. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Puri Harun. Oke. Halo teman-temannya Puri, sekarang kita balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak mingguan ya. Hari ini tanggal 17 Maret 2020, dan kita akan kembali dengan 4 zodiak selanjutnya. Kita mulai dengan zodiak Leo ya. Oke. Kartu percintaan untuk Leo di sini ada kereta kuda. Apa sih arti dari kereta kuda? Jadi arti dari kereta kuda ini adalah bingung menentukan di antara dua pilihan. Jadi buat Leo yang masih single, memang kalian sedang dihadapkan kepada dua pilihan yang menurut kalian sama-sama oke orangnya. Mungkin ada kecenderungan ingin memilih seseorang, tetapi kalian juga nggak yakin gitu bahwa dia akan menjadi pasangan yang terus setia gitu. Karena sebelumnya kalian juga pernah dikecewakan. Jadi saran dari Puri, tidak usah terburu-buru, coba sholat istikharah ya buat kalian kalau kalian muslim, atau kalian banyak doa dan tanya sama Tuhan kira-kira mau memutuskan pilihan kepada siapa. Nah sementara itu untuk Leo yang sudah memiliki pasangan, baik menikah ataupun dalam masa-masa berpacaran, kalian ini lagi bingung ya, karena dari kalian dan juga pasangan sedang ingin membeli atau memiliki sesuatu yang baru gitu. Tetapi karena kondisi keuangan lagi pas-pasan dan juga kondisi ekonomi yang kurang begitu bagus saat ini, kalian harus memutuskan keinginan siapa dulu nih yang mau diduluin
lain. Jadi ada baiknya untuk kalian saling komunikasi dengan pasangan dan tidak boleh terlalu egois. Jadi kalau memang yang memungkinkan baru bisa beli satu barang, ya sudah gitu, nggak usah dipaksain daripada nanti ada tagihan yang membludak gitu sehingga kalian berdua ujung-ujungnya malah stres bukannya happy gitu ya. Oke, sementara itu untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan, di sini kartunya yang keluar ada Sang Petapa ya. Sang Petapa itu gambarnya orang yang memang sedang mengharapkan berkah dari Tuhan ya. Dan ini sangat bagus. Ada beberapa Leo yang sangat frustasi karena mungkin kondisi ekonomi sekarang yang kurang begitu baik. Sehingga kalian merasa bahwa kalian sudah menggelontorkan dana yang banyak, sudah mengusahakan berbagai macam cara, tetapi ternyata karena kondisi sekarang negara dan juga banyak penyakit gitu ya, wabah virus, terus juga ngedrop perekonomian, kalian lagi bingung, akhirnya kalian di minggu ini memutuskan untuk berdoa gitu. Dan ini menurut Furi sangat bagus gitu. Tidak ada orang yang ingin situasi terpuruk seperti saat ini. Jadi kalau memang kita sudah berupaya untuk memperbaiki kinerja gitu, melengkapi fasilitas, tapi ternyata kondisinya seperti ini, ya sudah, kita pasrahkan dan kita juga doa sama-sama sama Tuhan, sehingga di minggu ini si Leo ini mutusin saya nggak mau stres gitu, karena memang ini semua terjadi kepada semua orang, hampir semua orang gitu. Jadi kalian lagi udah deh doa perjalanan spiritual gitu untuk kembali kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Mudah-mudahan sepulang dari perjalanan spiritual kalian, maka kalian bisa mendapatkan hikmah atau mungkin kita semua dapat mukjizat ya, siapa tahu. Oke. Lalu yang kedua, ramalan untuk Libra. Kartu percintaannya di minggu ini kurang bagus ya Libra ya. Ada rembulan. Oke, ada kekecewaan, ada kesedihan yang kalian dapatkan dari pasangan. Ini berlaku untuk Libra yang sudah berpacaran atau menikah, karena ternyata kalian baru saja tahu pasangan kalian itu banyak bohongnya. Dan ini bikin kalian kecewa banget gitu. Kalau Furi lihat ada beberapa Libra yang memutuskan untuk pergi ya, untuk sementara atau mungkin break dulu. Tapi juga ada Libra yang memutuskan untuk memaafkan atau pura-pura nggak tahu gitu. Saran dari Furi, apapun keputusan yang kalian ambil, mudah-mudahan itu yang terbaik. Dan kalau memang masih ingin dipertahankan, ya kalian harus bicara terus terang dengan pasangan bahwa kalian tahu kalau dia sudah membohongi kalian, supaya kedepannya dia tidak mengulangi lagi. Ya kalau diulangi lagi berarti kan ini adalah saatnya kalian untuk pergi dan meninggalkan, karena ya wasting time ya, nggak ada effort dari dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Sementara itu untuk Libra yang masih single di minggu ini lagi nggak pengen dulu mikirin hubungan, karena yang kemarin-kemarin juga kayaknya not so good ya. Jadi kalian lagi fokus untuk membuild diri kalian dan juga pekerjaan. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan Libra, kartunya yang keluar ada menara atau the tower ya. Perubahan yang baru untuk sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ada beberapa Libra yang memang memutuskan untuk hijrah dari beberapa waktu kemarin, dan ini menurut kalian adalah sebuah langkah yang baik dan bijaksana. Dalam hijrah ini mungkin awalnya tidak terlalu besar gitu kalian mendapatkan income, tetapi kalian merasa tenang gitu daripada kalian tetap melakukan hal-hal yang dulu income-nya gede tapi hati kalian gak happy. Jadi menara ini menyiratkan adanya perubahan dari sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru dan membuat kalian bahagia meskipun hasilnya masih sedikit demi sedikit ya. Oke, lalu kita akan lanjutkan dengan Scorpio. Percintaannya di minggu ini ada the judgment atau pemanggilan ya. Jadi ada beberapa dari Scorpio yang lagi ditanya-tanya sama keluarga besarnya kapan nikah gitu, kapan diresmikan hubungannya. Ini berlaku untuk Scorpio yang masih single ya, dan juga Scorpio yang sudah mulai memiliki pacar
dan ditanya-tanya nih sama keluarga besarnya, kira-kira kapan sih mau nikahnya gitu, kok dari kemarin pacaran putus, terus ada lagi pacaran putus, kapan dapetin pasangan yang serius gitu. Sehingga di minggu ini kalian sangat tidak nyaman dengan situasi ditanya-tanya ya. Saran dari Furi ya, kalau memang ditanya, namanya juga orang tua, keluarga, mereka kan ingin anak-anaknya bahagia gitu. Jadi jawab aja, kalau memang kalian masih pendekatan, belum terlalu yakin gitu, bilang aja kalau kalian memang masih dalam proses pendekatan satu sama lain ya. Sementara itu untuk Scorpio yang sudah menikah ada sedikit keributan ya, yang diakibatkan sebenarnya akan ketidakterusterangan kalian terhadap pasangan dalam hal pemakaian uang. Jadi Furi sarankan lebih baik terbuka dengan pasangan ya, kalau dia marah ya minta maaf, tetapi cari penyelesaian supaya tidak berlarut-larut gitu masalahnya. Kalau memang harus segera bayar ya bicarakan dengan pasangan gimana baiknya supaya kalian juga nggak keteteran ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga bisnis, di sini ada kesederhanaan. Beberapa dari Scorpio dilarang untuk menginvestasikan sebagian uang untuk menambah usaha baru atau juga meminjamkan uang. Kenapa? Karena di sini akan ada pengeluaran yang tidak terduga. Apalagi kondisi keuangan sedang tidak terlalu bagus, jadi di minggu ini harus ekstra berhemat ya. Oke, lalu kita lanjutkan dengan zodiak selanjutnya, Virgo. Kartu percintaannya di sini ada Sang Biarawati. Oke. Gambarnya adalah seorang perempuan ya, biarawati yang ada di tengah lautan gitu. Jadi kalian lagi fokus ya, fokus untuk membenahi diri dan juga pasangan. Karena mungkin sudah lelah juga berkelana ke sana ke sini dan akhirnya ujung-ujungnya juga balik lagi sama dia. Jadi ada beberapa Virgo yang di minggu ini memang lagi spending waktu bersama pasangan dan sama-sama ingin menambah momongan ya. Sementara itu untuk Virgo yang baru dalam proses pacaran di tahun ini diprediksi akan merencanakan pernikahan ya, mudah-mudahan lancar. Sementara itu untuk Virgo yang masih single, di minggu ini kalian juga lagi pengen minta pertolongan Tuhan ya, untuk ditunjukkan kira-kira mana yang terbaik di antara sekian banyak kandidat yang lagi mendekati gitu, supaya kalian nggak salah memilih orang lagi ya. Untuk pekerjaan, di sini kartunya yang keluar adalah Baginda Raja. Oke. Jadi ini mengisyaratkan tentang seseorang yang sangat ambisius dalam mengejar sesuatu sehingga menghalalkan segala macam cara. Hati-hati ya Virgo ya, karena bisa jadi cara kamu untuk mengejar impian kamu, apapun yang harus kamu hadapi, apapun yang harus kamu korbankan, akhirnya malah bukan keuntungan atau kesuksesan yang kalian dapatkan, tetapi malah masalah. Jadi baiknya kalau sesuatu itu kelihatannya memang tidak terlalu bagus gitu, ya udah gitu, nggak usah terlalu ngoyo ingin mencapai sesuatu, tetapi ujung-ujungnya kalian menyakiti orang atau ujung-ujungnya kalian kehilangan pertemanan atau persahabatan. Hati-hati karena di minggu ini Virgo sedang rawan konflik dengan teman kerja maupun rekan bisnis ya. Oke, itu tadi ramalan di sesi yang kedua. Dan kita akan kembali lagi di sesi ketiga dengan 4 zodiak selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Halo teman-teman yang Puri, ketemu lagi di sesi ketiga dengan 4 zodiak terakhir di ramalan zodiak hari ini 17 Maret 2020. Gimana tadi ramalannya, sudah cukup resonate apa belum? Ya, sekali lagi Puri minta maaf kalau kurang resonate karena segala kebenaran itu hanya milik Allah ya. Oke, kita lanjutkan dengan Aquarius. Kartu percintaan Aquarius di sini yang keluar adalah masa bodoh atau the fool ya. Ini berlaku untuk Aquarius baik yang masih jomblo ya, maupun Aquarius yang memang sudah memiliki pasangan.
Jadi untuk yang masih jomblo, kalian memang udah benar-benar skip sama mantan ya. Kalian udah sama sekali nggak mau bangun komunikasi atau hubungan lagi karena selama ini kalian ngerasa dibohongin. Dan kalian benar-benar siap untuk bisa move on ke kehidupan percintaan selanjutnya. Dan ini sangat bagus. Kalau memang orang tersebut nggak baik, ya kenapa harus dipertahankan? Ya udah mantan mau udah ya. Sementara itu untuk kalian yang sudah berpasangan, baik itu menikah maupun berpacaran, di sini kalian lagi pengen masa bodoh atas segala sikap pasangan yang membuat kalian kesel ya. Ini tidak ada hubungannya dengan perselingkuhan ya. Ini cuman mengenai kebiasaan-kebiasaan pasangan yang kalian udah sering ingetin dia untuk misalnya kalau ketemu bajunya harus rapi tapi dia tetap berantakan. Terus juga kalau kalian ulang tahun, kalian minta diucapin selamat ulang tahun, dan ini sudah berlangsung berkali-kali tetapi dia masih tetap seperti itu, cuek. Akhirnya kalian udah deh masa bodoh deh, yang penting lu nggak selingkuh ya udahlah gitu. Mungkin memang saya mesti dapetin pasangan yang seperti ini gitu. Ada bagusnya, ada enggaknya ya. Bagusnya mungkin kalian lebih nerima supaya kedepannya nggak ada perselisihan paham atau pertengkaran. Tetapi nggak bagusnya, pasangan tidak akan tahu apa yang kalian inginkan. Jadi saran dari Furi ya bicarakan aja. Bicara baik-baik, jangan dengan emosi, dan cari waktu tepat supaya dia mengerti bahwa kalian ingin diperhatikan, kalian ingin dia berubah sedikit, kayak gitu. Dan mudah-mudahan dia sedikit demi sedikit akan mengerti keinginan kalian ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan, di sini ada sang iblis ya. Oke. Jadi beberapa dari Aquarius lagi digoda untuk menerima sejumlah uang, tetapi kalian tahu sebetulnya uang ini bukanlah uang yang baik untuk diterima. Ya kasarnya uang yang sedikit haram gitu. Tetapi kalian juga sangat kebingungan karena situasi sekarang juga kondisi keuangan kurang bagus, terus juga biaya untuk keluarga, untuk orang tua atau untuk anak juga sangat besar gitu. Jadi kalian lagi bimbang banget harus diterima atau enggak. Saran dari Furi, kalau sekiranya uang ini hanya nikmat sesaat aja, tapi kedepannya akan membawa malapetaka dan bencana, lebih baik tidak usah diambil. Ya lebih baik kita cari uang yang halal-halal aja. Meskipun mungkin dapetinnya sedikit tapi berkah, nggak ada beban di kemudian hari. Apalagi uang tersebut dipakai untuk keluarga tercinta, gitu ya Aquarius. Ya, kita akan lanjutkan dengan zodiak Sagittarius. Di sini kartu percintaannya yang keluar adalah maut ya. Sepertinya serem, tapi sebetulnya artinya tidak serem ya. Bagi beberapa Sagittarius yang masih single, maka di minggu ini kalian betul-betul sudah apa ya namanya, melupakan cinta yang lama untuk kembali siap menerima cinta yang baru. Ada beberapa dari Sagittarius yang baru jadian dan ini membuat kalian sangat happy, excited ya. Ada juga yang baru kenalan-kenalan tapi kalian juga sudah siap gitu. Kalau sebelumnya masih trauma, masih males, masih nggak percaya dengan yang namanya hubungan, tapi di minggu ini kalian sudah mulai open heart gitu ya. Sementara itu untuk Sagittarius yang sudah menikah, maut ini mengindikasikan adanya sebuah perasaan yang hilang atau mati. Dan kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai perasaan cintanya mati gitu. Jadi coba kalian candlelight dinner, atau kalau misalnya situasi keuangan sedang kurang baik ya, jalan-jalan sekedar untuk sharing dengan pasangan supaya benih-benih cintanya bersemi kembali, jangan sampai mati ya Sagittarius. Sementara itu untuk keuangan dan perekonomian, di sini kartunya roda kehidupan. Oke. Roda kehidupan Sagittarius yang perlahan demi perlahan lagi mulai turun, ini membuat kalian sedikit putus asa, desperate gitu. Kayaknya aduh kok begini amat gitu, jadinya kurang semangat, kurang happy gitu. Saran dari Furi, ini semua adalah roda yang sedang berputar. Jadi tetap semangat, tetap fokus. Kalau memang perlu ada perbaikan atau apa ya, resolusi gitu, perubahan penampilan di
bisnis yang sedang kalian handle supaya lebih diminati oleh banyak orang, atau kasih diskon misalnya beberapa perusahaan yang lagi sale barang gitu, apapun bisa kalian lakukan. Yang terpenting adalah ada penjualan. Dan jangan khawatir karena segera kondisi perekonomian ini juga akan segera membaik kok gitu. Kalian juga nggak akan stuck seperti ini terus ya. Tetap harus semangat dan banyak berdoa ya Sagittarius. Oke, sementara itu zodiak selanjutnya adalah Capricorn ya. Kartu percintaan untuk Capricorn cukup bagus. Ada Surya di sini, ada kebahagiaan ya. Setelah sekian lama kalian menantikan hadirnya momongan, akhirnya Tuhan memberi kepercayaan itu, dan ini membuat kalian sangat bahagia ya Capricorn. Sementara itu untuk Capricorn yang masih single juga diberikan kebahagiaan dengan diperkenalkan seseorang yang baru. Sama seperti zodiak sebelumnya, jadi di minggu ini juga ada beberapa zodiak yang resonate sedang baru jatuh cinta dan menemukan pasangan. Mudah-mudahan Puri doain itu bisa berlanjut ke pernikahan dan kalian bisa terus saling support dan juga saling mencintai ya, nggak trauma kayak kemarin-kemarin lagi, nggak dibohongin terus. Oke, sementara itu untuk keuangan di sini ada Maharani. Artinya apa? Artinya sebetulnya untuk kalian Capricorn, kalian tidak usah tergoda untuk mencoba bisnis yang baru dengan harapan bahwa kalian bakalan dapat keuntungan lebih, dapat double gitu, benefitnya. Karena sebetulnya penghasilan kalian yang paling cocok adalah bisnis yang sedang kalian pegang saat ini. Jadi jangan tergoda rayuan atau propaganda orang yang kalian belum tahu kebenarannya seperti apa. Jadi fokus aja di bisnis dan usaha yang sedang kalian geluti. Mudah-mudahan keadaan akan segera membaik ya Capricorn. Dan kita akan lanjutkan dengan zodiak yang terakhir, yaitu zodiak Pisces. Kartu percintaan untuk Pisces di sini ada kesederhanaan. Oke. Nah, kesederhanaan ini artinya adalah kalian tidak usah berharap atau menghayal bahwa kalian ingin mendapatkan pasangan yang kaya raya banget, yang begini, yang bisa ngajak jalan-jalan ke luar negeri, yang apa. Cukup mensyukuri dia yang ada di samping kamu saat ini. Dia yang selalu support, dia yang selalu mendengar dan memaafkan segala kekurangan kalian. Karena mungkin di luar sana ada laki-laki atau ada perempuan yang menjanjikan, wah kamu kalau mau sama saya kamu bakalan dapat ini. Belum tentu kalian bakalan bahagia. Jadi di sini Pisces, tolong jangan tergoda dengan rayuan gombal karena belum tentu dia lebih baik daripada pasangan kamu saat ini ya. Ini juga berlaku untuk Pisces yang masih jomblo gitu. Jangan melihat seseorang hanya dari covernya aja, karena belum tentu nanti setelah kamu benar-benar jalan sama dia, belum tentu kok dia sebaik itu gitu. Jadi lebih baik dijalani dan dipelajari terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menerima ya. Oke. Sementara itu untuk keuangan di sini ada kekuatan kartunya. Harus ekstra sabar ya. Harus ekstra sabar, jangan melakukan pengeluaran yang terlalu berlebihan dan tekuni apa yang sedang kalian jalani saat ini. Di minggu-minggu ini memang tidak terlalu bagus untuk kalian dalam hal keuangan, tetapi di minggu ke depan kalian akan mendapatkan surprise ya yang menyenangkan. Mungkin kalian bakal dapat arisan, mungkin juga ada seseorang yang tiba-tiba ngajak kalian sharing atau apapun ya. Jadi jangan terlalu hopeless di minggu ini, tapi juga kalau dapat rezeki sedikit jangan langsung dibelanjain karena kemungkinan tidak terlalu banyak rezeki akan masuk di minggu ini untuk kalian Pisces ya. Oke, itu tadi ramalan untuk 12 zodiak di minggu ini 17 Maret 2020, dan Puri harap teman-teman semua tetap semangat. Apapun yang sedang terjadi di negara kita, di negara orang lain, di bisnis, di kesehatan, kita tetap aware ya, jaga kesehatan masing-masing ya. Jangan makan sembarangan, terus juga perhatikan bagaimana cara untuk terhindar dari virus corona ya, karena virus itu sangat menghantui kita semua, dan kita juga doain mudah-mudahan
ahli bisa menemukan segera apa sih vaksin untuk mematikan virus ini sehingga kita semua bisa traveling lagi, perusahaan-perusahaan bisa jalan lagi dengan normal ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Dan kita akan ketemu lagi di sesi ramalan zodiak minggu depan. Oke, see you. Bye.